warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya kita cek kehadiran dulu ya. Ini kelas 7D ya. Bagaimana, ada yang sakit izin atau hadir semuanya? Alhamdulillah kalau hadir semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Tapi sebelum itu kita mengulas terlebih dahulu pertemuan minggu kemarin. Materi tentang teks deskripsi. Ada yang masih ingat teks deskripsi itu apa? Ya, betul. Teks deskripsi adalah teks yang isinya itu menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi ya. Selanjutnya, keluarkan HP kalian masing-masing untuk men-scan barcode yang telah Bapak sediakan ya. Scan barcode ini untuk mengetahui pengetahuan awal tentang teks eksplanasi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Scan lalu kerjakan ya. Baik, semuanya sudah mengerjakan ya. Kita masuk ke pembahasan definisi atau pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau peristiwa, baik peristiwa alam, peristiwa sosial, maupun peristiwa budaya. Contohnya peristiwa alam, seperti proses terjadinya gempa, proses terjadinya tsunami, maupun proses terjadinya longsor. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Bagian ini berisi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan. Yang kedua ada penggambaran rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. Bagian ini berisi tentang uraian atau rangkaian peristiwa dan kejadian. Yang ketiga, yang terakhir ada ulasan atau interpretasi. Bagian ini berisi tentang komentar atau penilaian terhadap konsekuensi atas kejadian atau peristiwa. Baik, untuk selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Contohnya itu seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis, hubungan waktu. Contohnya itu seperti kemudian, lalu, pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. Dan yang keempat, terakhir, yaitu di dalam teks selalu ada kata peristilahan yang digunakan. Barusan kan sudah dijelaskan ya tentang definisi atau pengertian teks eksplanasi, lalu struktur teks eksplanasi, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Baik, untuk selanjutnya kita dibagi menjadi 6 kelompok ya. Untuk mengerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan ya. Silakan dibagi dulu ya kelompoknya. Baik, kelompoknya sudah terbentuk, sudah duduk berkelompok juga, dan LKPD-nya sudah diberikan.
Untuk sekarang silahkan mengerjakan ya. Alhamdulillah LKPD-nya sudah dikerjakan, sudah dikumpulkan juga. Untuk selanjutnya silahkan HP-nya dikeluarkan lagi untuk men-scan barcode. Dan barcode ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dari hasil belajar hari ini tentang teks eksplanasi. Silahkan di-scan dan dikerjakan lagi ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang teks negosiasi ya. Jangan lupa untuk membaca atau mencari-cari di internet ya tentang teks negosiasi. Baik, pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.